Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Yuldani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP PGRI 6 Bogor. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Laras. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP PGRI 6 Bogor. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ilham. Gimana Bu, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik Pak Ilham. Alhamdulillah Ibu sehat. Hari ini kita adakan percakapan ya Bu, percakapan praobservasi sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Nah Ibu, adapun dilaksanakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Bu jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri hingga memberikan pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Begitu ya Bu? Iya Pak. Nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini saya ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik berlatih mengakses informasi dan membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan terhadap teks tips sehat dan bugar di masa remaja dengan baik. Yang kedua, peserta didik mengenali teks infografik dengan kejelasan isi dalam teks yang disajikan bentuk infografik, Pak. Oke, baik Ibu. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai ketika melakukan observasi Ibu? Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Yang pertama memakai pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Oke Bu Laras, jadi pengembangan yang ingin Ibu capai adalah pengetahuan dan keterampilan ya. Ibu punten, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Pak Ilham, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan kegiatan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa yang baik. Dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah berbasis masalah atau PBL. Untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Bu Laras. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, menggunakan model pembelajaran PBL tadi yang berbasis masalah, dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Bu. Baik Ibu, jadi tadi sudah kita bicara soal model pembelajaran, strategi ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Nah, untuk media pembelajaran saya menggunakan beragam teks contoh prosedur, kemudian LKPD, PowerPoint, proyektor, dan laptop, Pak. Oke Bu Laras, kira-kira kapan nih Bu kita melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Misalnya di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa jam ke-4 dan ke-5 di kelas 7B, Pak. Oke, baik Bu Laras, nanti berarti di hari Selasa ya. Insya Allah nanti hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi ketika pembelajaran itu di kelas. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari guru penggerak. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan
dari hasil percakapan kita ini, Bu? Saya mendapat gambaran ya Pak, strategi apa, model apa, dan media yang saya pakai dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Saya akan mempersiapkan itu, saya mendapatkan gambaran juga dari percakapan kita yang sekarang kita lakukan. Oke, baik Bu Laras, terima kasih ya Bu Laras atas waktunya sudah mau berbincang dengan saya mengenai praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Selasa ya Bu ya. Iya Pak. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.